pihak percaya vaksin, percaya COVID, dan pihak percaya COVID tapi tidak percaya vaksin, atau dua-duanya tidak percaya COVID, tidak percaya vaksin. Ini ada di lapangan seperti itu. Nah ini yang kita aduk jadi satu di vaksinasi. Kita ketemu lagi nih. Yoi. Podcastan atau ngevlog. Bikin video. Kita ngobrol-ngobrol lagi nih. Kali ini gua mau ngobrol tentang proses kreatif. Jangan jebakan Batman. Bikin film. Lo kan bikin film vaksinasi ya. Vaksinasi kan barang lu juga. Iya. Ini kita garap nih. Biar teman-teman tahu negara filmnya itu kayak gimana sih? Berapa lama prosesnya kayak gimana gitu kan. Tapi sebelum kita mulai mendingan kita ngeteh dulu. Ada teh blonti dari Solo. Enak banget nih. Teh tubruk. Dan di program ini kita bebas ngebul. Mantap. Dan kita sama-sama sudah di antigen, sudah divaksin juga. Sudah divaksin. Iya. Kapan lo vaksin? Hari Minggu kemarin. Hari Minggu. Sinovac. Dan efeknya luar biasa. Luar biasa. Lapar dan ngantuk. Gua AstraZeneca. Dapat mobil loh. Enggak, karena pas mau dapat mobil harus ada ini DP-nya. DP. Beli berarti tetap. Itu FIF. Oke, siap. Buat lo ceritain dong gimana pertama kali lo dapat tawaran bikin film vaksinasi. Pertama, kenapa sih judulnya vaksinasi? Oke, kalau dari judul ini hasil dari pembicaraan bareng-bareng. Jadi vaksinasi ini adalah penegasan sebetulnya ya, judul penegasan bahwa tidak hanya virus yang harus kita vaksinasi, yang harus kita hadapi ya. Tapi hoax juga harus kita lawan, kita cegah. Kalau virus yang COVID-19 itu kan imunisasinya dengan vaksin ya. Vaksin menumbuhkan imunitas kita salah satunya dengan vaksin. Vaksin. Kalau ini bagaimana lo menumbuhkan imunitas masyarakat dari hoax dengan film? Dengan film. Ya bagaimana? Itu keren tuh. Gila, dengan film. Itu dia. Bagaimana kita menyampaikan informasi yang kita sampaikan tidak lebih dari 20 menit. Tidak lebih dari 20 menit, tapi ini menimbulkan keinginan masyarakat untuk menggali lebih jauh tentang informasi yang diterima. Jadi tidak melulu dia terima mentah-mentah dan langsung di-sharing kemudian, tapi dia ada remnya. Ada remnya dari pribadi. Jujur aja nih, setelah membuat film ini, apa yang biasanya gue lakukan itu nggak pedulian tentang informasi yang masuk ke WA group atau ke media sosial gue. Setelah membuat film ini dan mendapatkan berbagai pencerahan di film tersebut dari beberapa narasumber yang kita wawancara, gue jadi tergoda nih untuk mencari info, bener nggak sih ini? Dari mana sih sumbernya? Serius nggak? Gitu ya? Sampai gitu. Justru ngerjain film ini lo jadi literasi lo nambah ya? Nambah, alhamdulillah. Itu dia. Itu yang gua rasain ya secara pribadi. Semoga ini juga menular ke teman-teman yang juga melihat film ini secara utuh nanti. Iya. Gitu. Jadi kemarin kasusnya lo dapat sebaran di WhatsApp ya? WhatsApp group isinya tentang air panas. Air panas tentang bagaimana menghadapi penyakit COVID dengan menggunakan air panas. Berkerudung pakai air panas, dicampurin garam dan segala rupa. Logis ya untuk flu seperti itu. Biasanya seperti itu. Obat-obat pengobatan alternatif tradisional seperti itu. Tambahin kayu putih bla 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 bla. Cuma yang menjadi penasaran gua, menurut Satgas Covid, Pak Anu, wah ini yang saya. Itu yang lo curiga ya? Ini yang curiga. Kalau misalnya sebelumnya tanpa itu, mungkin
ya udahlah mungkin ini alternatif dari leluhur mungkin seperti itu. Tapi ada penegasan yang Mbak dari Mavindo, Mbak Santi menyampaikan bahwa waspadai ada kalimat-kalimat yang bombastis, kalimat-kalimat yang hiperbolis. Ini yang kadang-kadang ini nih. Langsung lo praktekin. Langsung gue praktekin. Dan itu juga sebelum gue praktekin langsung mencari sumbernya, gue nanya lu kan. Iya. Lu gak jawab-jawab, gue cari sendiri. Dan ternyata terjawab langsung bahwa itu tidak benar. Sudah ada klarifikasinya. Sudah ada klarifikasinya. Lo buka apa waktu itu? Satgas COVID. Karena dalam pikiran gue kalau misalnya Satgas COVID, petinggi Satgas COVID ngomong gitu, harusnya ada. Minimal terekam. Nah itu yang gue cari dan langsung di urutan pertama air panas, tulisannya salah, air panas belum ini bla 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 bla. Gue pikir udah deh gitu. Ternyata apa yang kita bikin di film lo ngalamin ya? Ngalamin banget. Terus berapa lama lo ngerjain? Ini ajaib, sumpah ini ajaib. Ini Roro Jonggrang banget kalau misalnya pernah dengar sejarahnya apa cerita Roro Jonggrang itu. Bagaimana satu malam membuat candi. Kalau ini agak mendingan dikit. Ya. 2 malam soalnya. 2 malam. Jadi ide ini muncul kalau nggak salah itu waktu itu hari Rabu. Iya. Rabu. Ngobrol bukan rapat. WhatsApp. Ketemuan hari Kamis sama Pak Doni. Pak Doni BU hari Kamis. Ngobrol bukan rapat, betul-betul bukan rapat. Kalau rapat kan sudah ada strukturnya. Ngobrol betul-betul. Yuk kita buat film. Filmnya adalah tentang bagaimana menangkal hoax yang ujungnya harus menumbuhkan literasi digital untuk publik. Sudah kita rumuskan bareng-bareng. Belum dirumuskan sih sebetulnya. Baru ngobrol mau bikin. Kayak mana filmnya gitu ya. Mau ide. Terus isinya belum ada isinya. Isinya belum ada. Terus menjelang maghrib Pak Doni ada rencana mau ke Bali. Itu hari Kamis ya? Hari Kamis mau ke Bali. Terus dia beride bahwa di Bali seru kelihatannya. Kenapa di Bali? Karena Bali ini contohnya real yang terimbas pandemi. Salah satu kota yang terimbas pandemi karena hampir 90% pemasukan daerahnya adalah dari pariwisata. Jadi mereka bergantung pada jasa pariwisata, semua efek domino kena semua. Jadi itulah yang jadi pilihan film kita untuk mengambil tokoh-tokoh utamanya ada di sana. Itu 2 hari. Itu Kamis itu langsung lo pesen tiket ya? Kamis malam itu pesen tiket untuk hari Jumat berangkat. Besoknya langsung jalan. Aduh, ampun dah. Oke, langsung siap laksanakan. Itu aja. Dan pas berangkat di bandara gue ingat banget kita berdua itu langsung telepon teman yang ada di Bali. Salah satu teman di Bali yang juga kameramen, Iwang, saya minta tolong dong. Maksudnya adalah minta tolong untuk menunjukkan titik-titik tertentu, titik-titik yang kira-kira lokasi-lokasi yang memungkinkan kita untuk wawancara, untuk mengambil narasumber seperti itu. Biar kita nggak buta banget di Bali mencari orang sosok siapa saja, kan kita belum ada survei di situ. Gitu. Terus akhirnya Iwang malah terlibat ya? Akhirnya Iwang terlibat. Iya, jadi di situ juga kita langsung berangkat jam 7 malam lah sampai ke Denpasar lo ya. Yes. Ngurah Rai langsung ketemuan sama Iwang. Langsung berangkat sudah langsung survei lokasi. Kita ke Seminyak, Legian, Kute yang bukan Bali menurut gua ya. Bukan Bali banget. Terperangah gitu ya. Buset, sepi amat. Sepi sekali hampir semua kios mati. Tutup, mati, gelap. Jadi bukan Bali. Bukan Bali yang seperti beberapa tahun yang lalu yang hingar-bingar, tidak pernah malam istilahnya. Jadi, dan malam itu juga langsung nyari narasumber.
Langsung nyari. Siapa yang bakal kita wawancarai pertama? Ya, waktu gitu itu kan? ya. Akhirnya kita ketemulah yang namanya Maderos. Janjian besoknya pagi. Paginya. Jam berapa? Jam 10-an lah ya. Jam 10. Jam 10. Di Bali, di tempat dia bekerja. Kenapa memilih Maderos? Ini unik. Ini unik. Kenapa memilih Maderos? Karena sosok ini adalah sosok yang semula percaya terhadap, dia percaya sebetulnya, dia percaya terhadap penyakit ini, terhadap COVID, tapi dia menolak untuk divaksin. Ya, gitu. Dia menolak dengan argumennya. Dia termasuk orang yang lelah dengan berita-berita tentang COVID ya, betul, yang disebar media itu kan. Ya, dia sangat capek dengan apa yang dia terima, informasi yang dia terima dari media konvensional, dari media sosial, dari WhatsApp grup. Dia sudah sangat lelah, akhirnya dia memutuskan untuk ya sudah, ini keputusan saya. Ya itu pilihan dia, pilihan Maderos ya, untuk bersikap seperti itu. Makanya di film Hoaksinasi itu kita highlight tuh pernyataannya Maderos ya. Betul. Gitu. Apa yang kita highlight? Makanya lo nonton aja. Tonton aja. Pernyataan orang yang nggak percaya vaksin. Nggak percaya vaksin. Gitu. Dia percaya penyakitnya. Dia percaya. Tapi tidak mau divaksin. Betul, itu. Terus di Bali juga kita ketemu yang namanya Bli Ajus. Bli Ajus ini tokoh anak muda, tokoh pemuda dari sebuah desa Pandak Gede di Tabanan, Bali. Dia juga nggak percaya dengan media. Betul. Tapi dia tidak mengajak orang untuk percaya sama dia juga gitu. Dan dia nggak mau pakai masker. Gitu. Karena dia merasa baik-baik saja, dia nggak mau pakai masker. Tapi dia tidak mau mempengaruhi teman-teman dia. COVID itu bohong, konspirasi, enggak. Dia hanya untuk dirinya sendiri, dan dia tetap bekerja, aktivitas biasa. Nah, lalu kita juga ketemu sama penggerak literasi digital dan jurnalisme warga di Bali ya. Bli Anton yang berbeda nih. Ya, ini crossfire-nya dari antara mereka berdua, dari Maderos sama si Bli Ajus. Bli Anton punya pandangan lain terhadap pandemi ini. Jadi bagaimana menyikapi sosial media. Tapi diakui sama Bli Anton bahwa sosial media ini ada sesuatunya. Ada yang membuat orang itu menjadi lebih tidak percaya dengan COVID. Ada yang percaya sehingga terjadi perkubuan lah ya. Meretakkan sendi-sendi pertemanan. Itu quote-nya Bli Anton. Itu karena memang beliau juga memang penggiat literasi di warga, di sekitar warga di Bali juga. Kenapa kok Hoaksinasi lo mengumpulkan orang-orang yang nggak percaya COVID untuk lo wawancarain? Jadi ini sebetulnya seru ya. Kenapa kalau misalnya kita cerita soal orang-orang yang percaya tentang COVID, porsinya sudah cukup banyak di media-media konvensional, di beberapa literasi informasi yang kita baca setiap hari, itu orang-orang yang percaya COVID banyak, porsinya sudah cukup banyak di sana. Nah, kenapa memilih orang-orang yang tidak percaya vaksin, terutamanya tidak percaya vaksin? Ini sisi lain. Mereka perlu juga bersuara. Betul. Perlu juga menyampaikan unek-uneknya. Dan kita perlu dengar juga. Kita perlu dengar. Apa sih yang jadi unek-unek kalian? Apa sih yang menjadi kegelisahan kalian? Ini yang kita coba kemas di berarti Hoaksinasi. Di film Hoaksinasi lo memang memberikan porsi yang cukup lah ya. Buat orang-orang yang percaya, buat orang-orang yang tidak percaya. Menyodorkan fakta ya. Menyodorkan fakta bahwa di lapangan seperti ini loh. Di lapangan ini ada yang seperti Bli Ajus dan Bli Made, ada juga orang-orang yang seperti Bli Anton, yang betul-betul pihak percaya vaksin,
percaya COVID dan pihak percaya COVID tapi tidak percaya vaksin, atau dua-duanya tidak percaya COVID, tidak percaya vaksin. Ini ada di lapangan seperti itu. Nah ini yang kita aduk jadi satu di vaksinasi, gitu. Terus target dari film ini apa? Sebetulnya nggak muluk ya. Target dari film ini bagaimana publik yang melihat film ini bisa menimbang, mempelajari, setidaknya mengambil keputusan untuk mencerna informasi yang diterima dari manapun, dari media konvensional sekalipun, dari media sosial terutama, dari WhatsApp group. Setidaknya apa yang saya lakukan kemarin, yang tadinya saya nggak pedulian, saya nggak pedulian masuk WhatsApp group hanya sekedar dibaca sekilas, ya sudahlah, bodoh amat lu ini gitu loh. Yeah. Nah kemarin ada tergerak, ini nggak bener nih, ini ada informasi yang miss nih, ada disinformasi yang tersampaikan, daripada nyebar terlalu jauh, ya sudahlah, saya hentikan di sini. Cuma ya ada teori yang menyebutkan dari Pak Doni, teori bahwa disinformasi atau hoak itu bisa menyebar 20 kali lipat, 20 kali lebih cepat dibanding saya menghentikan, dibanding klarifikasinya. Itu ya daripada nggak ada sama sekali. Wajar sih karena ini yang kejadian aja ya. Gua misalkan ada yang nyebar hoak nih di grup, jebret, itu udah centang 2 atau kalau di WhatsApp berarti udah berkali-kali di share. Ya. Terus kita kan ngikut grup bisa banyak-banyak ya, beberapa grup. Ternyata ada yang nyebar lagi, terus kita dapat nih klarifikasinya, kayak yang lo air panas dapat, terus lo kasih tahu, nggak disebar kan klarifikasinya, kayak gitu. Ya, berhenti di satu grup misalnya, tidak ada grup-grup yang lain ya tidak disebar. Tapi berbeda dengan sebaliknya, ketika berita itu, informasi itu bombastis, seolah-olah viralkan dan segala rupa itu cepat sekali untuk bergeser. Jadi itu udah jadi kayak habit ya, kebiasaan. Hoak disebar, klarifikasi hanya sampai ke diri sendiri. Disimpan. Nah itu yang membuat kenapa jadinya hoax ini menjadi kita bold ya, jadi judul bahkan ya. Betul. Vaksinasi. Karena memang parah banget sih. Kalau dari surveinya Kominfo kan di film itu diangkat juga ya. Iya. Dalam hampir setahun itu 1.500 lebih. Kalau dirata-ratain 5 hoax per hari. Per day. Setiap hari ada 5 hoax tersebar. Itu parah emang. Itu parah. Dan dari 5 itu kalau kembali ke teori yang tadi, kebayangkan 5 untuk menghentikan 1 aja kita butuh penyebaran 1 itu 20 hari dan 20 kali lebih cepat. 20 kali lebih cepat bisa ke 20 level ke bawahnya. Sementara untuk klarifikasi hanya berhenti di 1 level. Ya. Itu butuh 10 hari. Gambaran kasarnya gini. Satu hoax nyebar ke 20 WhatsApp grup. Klarifikasi hanya di 1 grup. Hanya 1 grup. Dan itu juga nggak disebar lagi. Iya, berhenti di situ. Dan yang menyebarin hoax nggak berusaha mengklarifikasi. Iya, sorry gue salah gitu. Jarang. Ada sih, tapi jarang. Kayak gitu. Nah, itulah kenapa pentingnya film ini akhirnya dibuat. Yang kalau di total berapa hari sih itu ngerjainnya, mulai dari syuting pertama di Bali ya? Syuting pertama di Bali ketika Ramadan ya, Ramadan. Bulan puasa, berpanas-panas. Pertengahan Ramadan waktu itu. Iya. Kalau misalnya sampai Lebaran, di 1 bulanan lah kita ya. 1 bulanan kita membuat vaksinasi dengan sampai proses editing dan siap tayang 1 bulanan. Dan kita juga nggak gampang juga ya nyari narasumber ya. Gak gampang. Ada beberapa yang nolak lah ya. Betul. Jadi dengan pertimbangan, dengan alasan mereka masing-masing, ada yang berkeberatan untuk memberikan statement di wawancara. Ini yang jadi PR sebetulnya, PR ketika produksi. Dan juga
Ini kan kolaborasi, taste berbeda-beda. Jadi kalau dari sisi teknis ada beberapa yang setup sekuennya kurang. Ini penting sebetulnya dalam pembuatan film ini harus seragam semestinya. Tapi karena tuntutan informasi ini harus segera disampaikan, ya kita kemas sedemikian rupa, gitu. Iya nih gue sekarang mau nanyain teknis, gitu. Mau melakukan wawancara untuk film ini kayaknya beda dengan ketika gue ngevlog, gitu ya. Ketika gue ngevlog kayak sekarang kita langsung saut-sautan, gitu. Kalau buat film tuh kayak gimana tuh lo? Kalau buat film kayak kita wawancara beli Made Rose waktu di Bali. Kebetulan gue pegang kamera dan lo warning banget ke gue. Gue minta tolong Kang MT, tolong dong lu yang mau wawancara biar gue konsentrasi pegang kamera agar komposisi gambarnya bagus. Nah, ketika Kang MT melakukan wawancara selalu ditimpali dengan gitu. Iya. Saya langsung colek pahanya deh. Plak. Diem. Kenapa? Karena itu akan menyulitkan ketika proses editing gitu. Lu lagi nggak bikin vlog nih? Iya. Gue ingat banget tuh. Iya. Gue langsung komen ketika jeda pertanyaan gue cut. Lu lagi nggak buat vlog? Karena kalau ketika buat vlog, bagaimana mengisi jeda itu dengan timpalan agar suasananya tetap terjaga. Sementara kalau di film itu berbeda. Kita harus memberikan porsi sebesar-besarnya pada narasumber. Nah, tidak boleh ada suara lain yang terekam. Kesian editornya. Dan itu gue belajar banget. Editornya koprol. Kreatif bikin film hoaxinasi itu. Iyalah, kebayang ternyata pas lagi ngedit, ada suara pewawancara masuk, yaitu PR sekali karena gitu. Channelnya gabung, walaupun kita menggunakan alat perekam audio, channelnya gabung, terekam di situ. Terus gitu. Buat mempersiapkan film itu kan biasanya ada skenario ya. Ya. Lo riset dulu ya. Ya ada. Kita melakukan riset dan riset itu baru dibahas setelah kita ketemu Iwang ya, kita ngobrol sama Kuple ya. Iya malam. Jadi luar biasa. Ketika Jumat malam, Kang Abdul Syakur itu bertugas untuk melakukan riset dan risetnya luar biasa. Tidak hanya Indonesia, dia juga melakukan riset secara global. Apa sih yang tadinya Indonesia belum seperti ini, belum tertimpa apalah sebutannya tsunami COVID gelombang kedua atau gelombang keberapa saya semoga bukan itu berkaca di beberapa negara sebelumnya. Ada India yang lagi menggila sama sekali waktu itu, luar biasa, habis festival keagamaan di Sungai Gangga, terus tiba-tiba banyak sekali korban yang jatuh di situ. Sampai mirip sih dengan Indonesia saat ini, sampai rumah sakit tidak mampu menampung lagi, tenaga medis sudah angkat tangan bendera putih, penanganan sampai di bajai, kayak mereka mirip bajai gitu, infus ada di sana. Ini yang jadi dasar pemikiran riset. Terus juga Turki, ada di Jepang juga bagaimana mereka protes tentang pemberlakuan masker di Vancouver, itu juga jadi bahan pertimbangan Kang Abdul Syakur, Kang Kuple untuk melakukan riset. Dan itu kita diskusikan tengah malam ya? Tengah malam. Jam 12 malam. Selesai keliling sama Iwang, kita balik ke tempat kita nginep, langsung. Gimana? Bahas. Riset lo udah kelar belum? Padahal kita nyuruhnya hari Jumat pagi, terus dia kirim sore, ketika kita lagi di pesawat, malam udah ditagih dia, gimana, karena kita masih di jalan, keliling, kita minta waktu
oke ntar agak malaman, bukan agak malaman, jadi malam banget. Jadinya tengah malam. Tengah malam, akhirnya kita ngobrol tuh tengah malam untuk membahas plot. Bagaimana kita mengatur film kayak mana alurnya ya. Alurnya seperti apa, kita mulai dari mana, berdasarkan apa yang sudah diriset oleh Kang Kuple. Tuh. Lalu ngebul nih ya, boleh ya? Ngebul boleh gitu. Karena konten video gue itu nggak ditonton untuk anak-anak. Nggak ada KPI-an. Nggak, karena kan di YouTube gue memberikan restricted area, restricted content. Hanya 18 plus yang boleh nonton vlog gue kalau kita ada asap. Lalu besoknya kita langsung ke beli Made, ke beli Anton. Terus kita mendalami sumber-sumber yang dari beberapa lembaga, ada dari KPCPEN, Satgas Covid, UNICEF, Kominfo itu juga. Kita meeting lagi jam 11 malam lah ya. Betul. Sama Pak Doni. Pak Doni. Ya. Malam itu juga masih di Bali, kebetulan dia ada di Bali juga. Ada kegiatan di Bali. Ketemu, kita bahas nih film ke orang yang ngerjain kita. Ya, sampai di situ akhirnya kita balik ke Jakarta, mulai ngejahit, merasa ada yang kurang masih ya? Masih ada yang kurang. Jadi beli Ajus tuh susulan. Beli Ajus tuh susulan karena tidak adil rasanya kalau misalnya beli Made diserang sendirian. Dihadapkan, bukan diserang ya, dihadapkan dengan yang lain. Pro vaksin dan kontra vaksin. Pro-nya lebih banyak dibandingkan kontranya. Ya harus ada teman nih, ada teman. Dan kebetulan Doni kenal dengan Bli Ajus. Betul. Dan itu juga kebetulan dapat. Nggak sengaja ketemu. Akhirnya terpaksa gue harus berangkat lagi, ikutan lagi. Untung ditemenin sama Eyang Catur juga. Waktu itu. Akhirnya kenalan lah dengan Bli Ajus dan kita janjian ya, dibantu sama Mbak Abigail di sana yang memang kenal dekat dengan Ajus gitu. Akhirnya ya ngobrol lah tuh di Panda Gede itu. Panda Gede. Langsung wah dapet. Cuman ada kekurangan gue satu di situ. Apa tuh? Gue nggak ngambil setup backgroundnya. Setup sequence. Sequence-nya karena saat itu memang dadakan, lalu dia juga punya kesibukan, gue juga harus jalan lagi ke tempat lain, ya udah hanya wawancara. Karena lu tidak tidak terbiasa untuk bahwa wawancara itu selalu ada setup sequence-nya. Nah, itu. Apa sih setup sequence buat teman-teman yang belum tahu? Jadi setup sequence itu kepentingannya adalah untuk memberi nafas ketika si sosok, si narasumber ini menjelang masuk ke quotation yang akan kita ambil. Jadi memperkenalkan siapa sih beliau. Misalnya gue akan mewawancarai lu nih. Nah sebelum gue wawancara seperti ini, gue harus memperkenalkan lu dulu ke audiens, ke para viewers. Dengan aktivitas gue. Dengan aktivitasnya. Itu di shoot lah ya. Di shoot. Tidak sedang melakukan wawancara. Misalnya Matahari Timur adalah seorang literasi digital, praktisi literasi digital, misalnya, lu lagi buka laptop, lu lagi baca teks misalnya, baca satu referensi misalnya, seperti itu. Nah itu yang memperkuat bahwa Matahari Timur adalah seorang praktisi literasi digital. Dan ketika proses editing itu gue baru sadar penting banget setup sequence itu ya, karena ketika kita ngedit. Yang ngedit Betap ya? Betap. Gua hanya mandorin. Supervisi lah. Iya, supervisi. Wah kurang gambar, masa pala mulu sih? Iya. Istilahnya orang mulu yang muncul gitu langsung kan? langsung kepala. Nah, kayak gitu ternyata memang ya tidak semudah yang dibayangkan ya. Gitu, kita harus ada setup sequence. Jadi kalau misalnya mau yang betul, mau yang sempurna, itu ada yang namanya storyline dulu. Kita mau cerita apa sih? Nah, dari storyline itu berawal dari riset. Riset misalnya dari Kang Kuple itu di breakdown menjadi storyline. Itu sudah kita lakukan dengan tergesa-gesa malam hari. Terus storyline itu keluar. Turunannya lagi adalah shortlist. Shortlist apa saja?
kebutuhan gambar itu apa aja, yang harus diambil oleh kameramen apa aja, itu shortlist. Salah satunya adalah ketika wawancara itu pasti ada setup sequence. Ya. Selanjutnya kalau misalnya di lokasi tertentu harus ada establish. Di mana? Misalnya Pasar Kute harus ada. Pasar Kutenya seperti apa? Ya. Harus ada misalnya Pantai Kute, ya harus ada kelihatan Pantai Kutenya seperti apa. Itu namanya establish. Selanjutnya untuk detail, orang lagi sembahyang misalnya, orang lagi sembahyang di pura, ya dia sosok itu ngapain? Sosok itu ngapain? Dari jauh dulu, terus mendekat, medium ke close up, ke very close up, kembalikan lagi ke belakang sampai ke long shot lagi. Seperti itu. Wah, gue belajar banget itu di vaksinasi itu ya. Ternyata belajar bareng lah. Dan kita baru berasa gitu pas udah ngejahit. Wah, ternyata ini masih banyak yang bolong nih. Akhirnya kita mau nggak mau belanja gambar lagi di Jakarta ya. Jakarta. Keliling lah kita itu. Belanja kerumunan, terus belanja kita ke kota ya, kota tua, stasiun kota tua, dan ternyata nggak boleh masuk, ditutup karena lagi lockdown lah di situ di museum yang masa pandemi ini tidak boleh ada kerumunan, Fathahillah. Kita nggak masuk, tapi untung kameramen kita si Betap tuh bisa ngambil dari samping. Ya, dari samping kelihatan masih kosong. Kelihatan lah itu museum Fathahillah dari pinggir, kalau di filmnya tuh nanti ada. Lalu kita lumayan lah jalan, dan terus pas kebutuhan ada orang yang lagi baca koran itu juga unik tuh. Ya, itu juga kebetulan karena membaca koran ini kan barang langka ya, kegiatan langka untuk masa sekarang. Karena untuk mencari korannya aja susah kan. Iya ya, kita dari stasiun Tebet sampai stasiun kota nggak nemu tukang koran. Keliling tuh di kota sampai ngelilingin museum kota tua. Nggak ketemu tukang koran. Nggak ada tukang koran. Padahal kita targetnya hari ini semua harus dapat gambar. Yes. Gitu. Yeah. Baru kita ketemu akhirnya di Dukuh Atas. Dukuh Atas. Dan nggak sengaja. Nggak sengaja. Ibu-ibu tiba-tiba nawarin mbak-mbak yang lewat. Gue lihat dari jauh, ini nawarin apaan sih kok ditolak. Pas udah deket, koran. Yang kita cari. Kita cari. Padahal kita sebelumnya ngobrol, aduh tukang koran di mana nih? Gitu kan udah mau sore nih kan. Udah mau sore. Datanglah itu ibu bawa koran. Wah, langsung deh. Siapa yang kita ajak kita shot baca koran? Starling lah. Starling. Ya. Sambil ngopi. Kita ngopi di kopi buatan dia, dan kita minta karena itu bagian dari privasi ya. Jadi bagaimanapun juga ketika sosok itu tampil lebih dari 7 detik, maka kita harus minta izin, apalagi sosok itu bisa teridentifikasi. Iya. Gitu. Berbeda dengan ketika kita di trotoar kota tua. Iya. Kota tua itu orang lalu lalang dan itu tempat publik. Jadi sebenarnya ada aturan sih untuk. Jadi kita nggak bisa sembarangan ngambil gambar orang ya. Tuh. Gitu ya, kecuali memang batasnya 7 detik itu ya? Maksimal 7 detik. Jadi ketika orang melihat tidak bisa merekam bahwa si Obot lewat gitu. Tidak bisa teringat kecuali dia punya memori istilahnya fotogenik memori ya. Yang bisa merekam dia dalam waktu sepersekian detik. Dia nih. Ada orang seperti itu, tapi dari 100 mungkin hanya 1 orang yang bisa seperti itu. Gitu. Jadi itu serba kita sedapatnya di lapangan ya, termasuk 2 perempuan yang minta tolong buka HP, buka info vaksin. Gitu. Dan kebetulan dia bersedia, mereka berdua gitu kan, Mbak mau minta tolong dong kita ambil gambarnya. Gitu. Termasuk yang di jembatan. Ya, termasuk yang di jembatan juga. Kita izin semua. Minta jodoh juga. Jadi orang-orang yang ada di film itu ya kita nggak melanggar privasi, karena kita sudah izin dengan orang-orang yang ada di gambar film kita. Ya, dia sudah mengizinkan bahwa hak atas tubuh dia itu bisa digunakan, walaupun kita non komersial ya. Nah itu baru gue bilang, meskipun film kita ini bukan film buat dijual. Ya, karena gitu di aturan haki, di aturan hak karya intelektual itu ada aturan bahwa
manusia memiliki hak atas tubuhnya. Jadi dia berhak menolak, dia berhak mengizinkan. Ya. Itu yang perlu kita hormati di situ. Gitu ya. Ya, sebetulnya banyak juga sih yang media konvensional, media-media yang di luar sana melupakan, bukan melanggar ya, saya nggak ngomong melanggar, melupakan hak seperti ini. Itu privasi orang. Terus satu lagi yang ada di film yang juga cukup penting, sebuah film itu adalah musik. Yes, gitu musik. Loh. Ini juga gimana mendapatkan dan mengakali musiknya? Betul. Ini PR sebetulnya ya, PR. Jadi musik ini juga kan karya cipta seni, komposernya, penciptanya. Jadi bagaimanapun juga kita harus mencari yang diizinkan oleh komposernya. Salah satunya gue boleh nyebut merek ya, YouTube Studio misalnya. Yeah. YouTube Studio itu menyediakan. Iyalah. Kita harus kasih tahu lah. Gitu ya, karena YouTube di YouTube. Karena mungkin teman-teman juga sudah banyak yang pakai. Betul. Tapi ada juga yang belum tahu. Betul. Jadi tidak serta-merta kita bisa menggunakan lagu-lagu milik BTS misalnya, yang lagi booming, atau milik Blackpink misalnya, yang lagu karena beatnya enak ini bisa digunakan. Tidak serta-merta itu. Harus ada izin dari pihak BTS atau pihak Blackpink yang. Nah, ada beberapa stasiun televisi yang bahkan secara utuh 8 bar, 8 istilahnya kalau di musik itu ada 8 bar, itu seharusnya tidak boleh sampai segitu. Ini full bahkan itu menjadi background musik mereka. Nah kalau di Hoaxinasi kita memilih dari YouTube Studio di situ ada audio library yang pilihannya ada 2, ada yang harus mencantumkan komposernya tapi free. Yeah. Atau yang milik YouTube sendiri yang tidak perlu mencantumkan siapa komposernya. Sudah cukup banyak. Tinggal mana yang cocok aja. Gitu. Terus ada juga konten di film itu yang kita ambil dari media sosial, dan ini kan kita bingung mau izinnya nih. Betul. Kayak misalkan yang gua nggak percaya vaksin, kata siapa? Kata gua. Ya. Sama yang ibu-ibu lempar HP. Ya. Nah, ini kan wilayah abu-abu sebetulnya ya. Wilayah abu-abu. Kenapa? Karena apa yang disampaikan oleh 2 tokoh yang muncul sebagai tokoh kontra di film Hoaxinasi ini sudah menjadi milik publik. Konten milik publik. Jadi saya juga komunikasi sama lu, diskusi panjang soal konten ini. Perlu nggak sih kita tampilkan? Ya, jika perlu, maka kita harus kemas sedemikian rupa. Kecuali yang ibu-ibu ya sudah sangat viral, yang membanting HP itu sangat viral. Pertimbangan kita bahwa everybody punya gambar itu. Iya, dan kita ingin mengangkat ini loh kejadian di masyarakat. Itu kalau yang bapak-bapak masih kita akali dengan dari handphone ya. Dari handphone. Kita ambil. Karena memang kita juga dapat di grup WhatsApp kan yang kayak gitu. Betul. Kayak gitu. Dan itu dibuka di WhatsApp. Ya, kita buka di WhatsApp dan kita naikkan volume suaranya biar balance. Gitu ya. Alhasil jadilah Hoaxinasi jadi judul ya. Jadi judul akhirnya. Awalnya bukan Hoaxinasi ya. Banyak ya. Banyak alternatif judul. Kenapa akhirnya jadi Hoaxinasi? Awalnya tuh dulu di awal gue bikin Immunity. Cuman gabungan dari kata imunitas dan netizen. Karena tujuan film ini adalah salah satunya bagaimana menumbuhkan imunitas netizen dari hoax. Cuma ternyata eksekutif produser film ini yang ngasih gawean Mas Doni dan Mas Banyumurti nggak sepakat karena itu bahasa Inggris. Coba tolong cari bahasa Indonesia. Ya udah, gue betapa sebentar. Ini kayaknya udah pas nih. Hoaxinasi. Dan mereka approve sih. Wah udahlah, alhamdulillah. Karena bikin judul juga nggak gampang. Nggak gampang. Perlu gitu. Berapa toilet kan? Nah itu. Ya, kalau gue biasanya menemukan kalimat-kalimat atau menemukan judul terutama, harus bertapa di toilet gue. Ya, sama sih. Bertapa di toilet, pegang HP. Kenapa di toilet selalu muncul ide ya? Iya. Gak ngerti dah.
Dan pasti waktunya tuh antara jam 8 sampai setengah 10. Itu bisa seperti itu. Kayak gitu ya ternyata ya. Ya itulah akhirnya film ini jadi durasi 20 menitan lah ya. 20 menitan. Dan satu lagi kita dapat tukang ngamen. Oh ya, itu juga Kang Abud. Itu juga kebetulan juga. Kita lagi ngegarap filmnya di sini. Betul. Belum, kita lagi diskusi sama Doni. Diskusi, belum ngedit. Belum ngedit ya. Belum ngedit. Gitu. Diskusi. Terus kita sebelum mau ngambil gambar sama Betap. Oh iya, Jakarta. Iya. Waktu itu weekend, lagi diskusi bentar menuju pengambilan gambar footage yang kurang, tiba-tiba sayup-sayup terdengar tuh lagu itu. Iya. Lah ini aja nih, gitu kan. Lagunya lagu apa? Kita tunggu aja di filmnya. Tukang ngamen itu keren tuh, kita dapat gitu kan. Terus kita izin sama tukang ngamen itu. Betul. Gua mau ngambil gambar lu ngamen buat film gitu. Dan gua pakai suara lu. Terus dia gua minta satu. Ketika gua assalamualaikum harus ada karena gua muslim. Iya. Oh oke. Gitu. Dan itu kita akomodir dan kita harus itu janji kita sama dia kan. Iya. Karena dia nggak minta apa-apa selain itu ya. Kita ngasih duit juga buat yang namanya ngamen kan gitu. Jasa suara dia lah. Suara dan gambar bahkan. Tapi satu yang dia minta, gue muslim dan gue harus ada assalamualaikumnya. Karena itu siar gue. Siarnya. Gitu. Preman dia. Bos. Tato full. Gitu. Itu permintaannya itu. Keren juga itu Bang Abud itu. Ya kan. Bang Abud. Ya jadilah akhirnya film ini. Ya kalau dihitung-hitung sih nggak sampai sebulan sih proses kerjanya ya. Proses kerja nggak. Yang cukup bolak-balik kan editing karena kita ngepasin belanjaan dengan hasil adukan di dapur ini kan yang butuh bumbu-bumbu yang pas biar bisa dicerna. Biar nggak monoton itu film juga. Biar bisa dicerna. Gitu. Terus bagaimana mencocokkan musik dengan orang profil yang tampil. Betul. Makanya ketika beli Made Rose itu tampil, kita pilihkan musik yang itu. Pilih musik yang cocok banget deh pokoknya deh. Gitu dengan style dia. Ketika Ajus ngomong tentang bisnis dan ketidakpercayaan terhadap media, ada musik yang ngangkat kasus. Ya, bagaimana COVID ini dibisniskan oleh oknum tertentu gitu kan. Ya. Itu yang kita coba rekam dan tampilkan. Dan ternyata ya kelar juga. Akhirnya. Wih, gue pas itu udah di-approve sama eksekutif produser. Plong. Gila lo itu. Tapi itu dadakan. Luar biasa dadakan banget. Ya, Roro Jonggrang lah. Iya. Roro Jonggrang masih hebatan dia, Ding. Hebatan dia. Dia semalam. Kita satu level di bawah dia lah. Iya. Kayak gitulah akhirnya vaksinasi. Jadi teman-teman nanti tinggal nonton aja di URL-nya di s.id/hoaksinasi ya. Di medsos kita udah ada lah ya. Ada ya. Di Instagram lo ada. Ada. Silakan Facebook, kalau bisa lihat di Hello ada. Ada juga itu. Tinggal ya ditonton lah teman-teman dan ini film boleh disebarkan ya. Oke. Siapa saja boleh menyebarkan film ini karena memang lisensinya itu dari awal ICT Watch yang minta kita bikin itu kan ini Creative Commons license. Jadi orang boleh download, boleh menyebarkan gitu. Ya di film ini. Tapi cerita dulu dong lo. Apa tuh? Kan waktu sempat angkat teaser, naikin teaser, tiba-tiba hilang. Kenapa tuh? Aduh, gua nggak ngerti itu sebenarnya itu. Jadi kan lu waktu itu udah beres nih, udah jadi tuh 2 kan naik. Terus
terus tiba-tiba hilang, nggak bisa diakses. Itu kenapa tuh? Nggak enak lah diomongin. Tapi seru lagi. Yeah. Itu bagaimana kita harus memberikan argumen. Oh iya. Memberikan argumen bahwa apa yang kita buat itu tidak seperti yang disangkakan. Iya. Jadi kan vaksinasi ini ketika mau premier di Bali, tanggal 12 Juni, premier di Bali, tanggal 11, gua upload. Jebret. 1 jam habis di-upload, ada warning tuh dari YouTube. Kami menghapus film Anda karena melanggar kebijakan kami tentang situasi pandemi COVID. Karena dianggap film ini menampilkan hoax. Judulnya aja udah hoax. Vaksinasi. Sempet deg-degan juga. Waduh, besok mau ditayangin mau premier. Udah woro-woro di medsos gitu kan. Dihapus sama YouTube. Tapi ternyata kita nerima, oh ya ini kan mereka juga punya sistem yang juga memeriksa secara AI ya. Ini mengandung informasi yang mungkin hoax tentang COVID-19. Akhirnya mereka take down biar orang-orang nggak kena hoax gitu kan. Cuma akhirnya kan ada hak untuk komplain. Akhirnya kita komplain, kita hubungi juga pihak Google yang punya YouTube, ya Mas Banyumurti itu penting banget akhirnya menjelaskan ini film tentang apa. Dan akhirnya justru mereka support film ini. Wah ini keren, tayangin. Akhirnya ya alhamdulillah 10 jam sebelum premier. Bisa lagi tuh film. Jadi sebenarnya kuncinya apa sih? Jadi gue yang nanya ke lu nih. Kuncinya apa sih ketika untuk mengamankan konten yang dikira menyalahi aturan, tapi kita punya argumen. Apa yang harus kita lakukan sebetulnya? Kita memberikan data-data bahwa film ini menampilkan fakta masyarakat yang tidak percaya COVID-19, dan kita juga menampilkan orang-orang yang memang terlibat dalam gerakan untuk meliterasi masyarakat. Kita juga melibatkan menampilkan beberapa hasil riset. Bahkan ya. Dari UNICEF, dari Kementerian Kominfo, ya. Dari Mavindo. Ini adalah film tentang edukasi gitu. Nah, data-data ini yang kita pasok gitu loh. Dan akhirnya mereka mempelajari data kita dan ya karena memang ini mereka menilai ini bagus, ya akhirnya tayang. Kayak gitu. Jadi selalu ada hak jawab istilahnya. Hak jawab. Selalu ada ketika konten kita di take down, kita tetap diberikan hak untuk menjelaskan, komplain, ya. Menjelaskan bahwa konten gua nggak seperti yang lu duga gitu kan. Dan itu ya ternyata ada proses kayak gitu, gue juga di luar dugaan. Iya. Belajar juga sih. Oh ternyata memang kita harus memberikan informasi yang jelas. Jangan sampai orang salah tangkap. Tuh. Itu sehingga kita tidak bisa menayangkan gitu. Akhirnya ya alhamdulillah sudah bisa ditonton. Cuman sekarang itu masih belum kita publis lagi. Gitu ya? Iya. Kita tunggu. Kita tunggu publisnya. Sekarang masih teasernya dulu. Kemarin tuh premier di Bali karena memang kita teman-teman relawan COVID nasional dan KPCPEN dan UNICEF ICT Watch bikin sekaligus side event di Tabanan di Desa Pandak Gede bersama masyarakat dan kepala desanya sana. Ada Ajus juga. Termasuk beli Ajus yang nggak percaya COVID ada di situ di film itu nobar dengan masyarakat. Dan ternyata responnya, gue tanya ke Doni kan, gimana respon masyarakat? Wah mereka suka dengan film ini dan mereka senang dilibatkan. Betul. Gitu. Gue juga kemarin sempat ketika gue sharing di Bogor, di pesantren Darul Ulum Bogor, gue tunjukkan hasil editan kemarin karena gue ngajar sharing tentang audio visual di sana. Responnya juga luar biasa bagi mereka. Jadi ada, jadi tahu bagaimana menghadapi berita-berita yang tidak benar, bagaimana menghadapi
hoax. Ini mereka tuh ya saya ngerasa wah bermanfaat juga ya. Iya ternyata. 20 menit ini ternyata dari sekian puluh yang terlibat kemarin yang ikut menonton, ada sekitar 5 orang itu menangkap bahwa ini yang harus dilakukan ketika mendapat informasi yang meragukan. Ini yang harus dilakukan. Mereka mendapatkan hal baru di film ini. Hal baru. Terutama meningkatkan literasi mereka tentang media ya. Betul. Dan hebohnya lagi setelah malamnya ada beberapa teman yang japri ke saya bahwa di grup seperti ini, saya lawan seperti ini. Bukan saya lawan, saya counter seperti ini. Oh cerita ya. Tapi oke, ini dia. Terprovokasi sama vaksinasi. Terprovokasi vaksinasi. Ya gitulah akhirnya. Seru sih. Gue belajar banget sih di film ini. Gue juga banyak banget apa yang didapat ini tidak sekedar film bagi gue. Yeah. Tidak sekedar film. Film ini hanya sebagai pengantarnya aja, medianya. Tapi di belakang ini gue aja ngecek gitu loh. Gue kembali mengecek. Dulu terbiasa untuk mengecek. Akhirnya mengabaikan, nggak pedulian, masa bodoh. Akhirnya mengecek lagi air panas. Air panas, ya. Hoax yang lo dapet. Hoax yang gue dapet. Kayak gitu. Oke deh, bro. Gitu. Mudah-mudahan ini film memang manfaatnya seperti yang kita rasakan ya. Insya Allah, mudah-mudahan. Dan ya kita sama-sama berharap lah pandemi COVID ini segera berakhir. Berakhir dengan sikap yang lebih bijaksana dari semua komponen masyarakat. Betul. Karena apa? Mirisnya ini kan di negara plus 62 orangnya senang mencerca dan mencecar orang. Yes, betul. Ya, tentang informasi ini, wah pasti mencecar. Salah ini, salah. Pemerintahnya goblok segala macam kayak gitu. Itu ada istilah yang akhirnya gue temukan itu hurt stupidly. Oh ya, hurt stupidity. Stupidity. Kebebalan kelompok. Padahal yang diinginkan adalah herd immunity. Kekebalan kelompok. Jadinya kebodohan kelompok. Ada kaosnya tuh. Apa-apa protesnya melalui kaos. Ya itu bagian dari bersuara. Kaos aktivis. Aktivis yang protesnya melalui kaos. Gitu. Oke, selamat menikmati ya, mudah-mudahan podcast kita kali ini nggak membosankan dan bisa banyak dapat hal yang positif lah. Thank you. Siap.